Indonesia, negara kepulauan dengan luas 5 juta kilometer persegi. Didominasi 60%-nya adalah lautan yang menyimpan berlimpah keindahan surga bawah laut. Namun, tidak semua orang Indonesia beruntung dapat menikmati surga bawah laut tersebut secara langsung. Karena untuk menikmatinya, kita butuh kemampuan berenang, menyelam, dan selfie di dalam air. Kemudian, inovasi hadir untuk selalu menjawab setiap permasalahan, tak terkecuali permasalahan ini. Perkenalkan, Nemo Submarine. Sebuah kapal selam mungil buatan U-Boat Works yang dapat menampung 2 orang untuk menyelami lautan hingga kedalaman 100 meter. Kapal selam ini bahkan lebih ramping dari ukuran 2 jet ski, yang membuatnya dapat bergerak dengan fleksibel di bawah permukaan air laut. Memiliki kecepatan 3 knots, berat 2,5 ton, waktu operasional 8 jam, yang tentunya juga bisa dipakai untuk selfie di dalam air, karena dilengkapi oleh kaca berbentuk bola yang cukup luas. Nemo Submarine dengan inovasinya mampu menawarkan kita pengalaman menyelami lautan di Indonesia yang sangat luar biasa. Lalu, apakah inovasi itu dapat terwujud dengan sendirinya? Menemani perjalanan Nemo Submarine, SolidWorks dan 3D Experience hadir dengan peningkatan kecepatan, kecerdasan, dan solusi cloud untuk meningkatkan efektivitas proses desain. Dan inilah kisah perjalanan inovasi Nemo Submarine bersama SolidWorks dan 3D Experience. Halo, perkenalkan saya Hastono, Technical Support PT Arisma Data Setia. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di depan Anda saat ini. Mungkin Anda sedang mengikuti webinar ini menggunakan handphone, laptop, atau PC, sama seperti yang sedang berada di depan saya. Pada awal kemunculannya, di tahun 1940, komputer itu besarnya masih separuh lapangan bola. Komputer pada saat itu digunakan tentara Jerman untuk mendesain pesawat pada Perang Dunia Kedua. Komputer 1.0. Lalu komputer mengalami perkembangan dari yang awalnya menggunakan vacuum tube sebagai komponen utamanya beralih menggunakan transistor pada tahun 1955. Komputer 2.0. Kemudian, pada tahun 1965, masalah baru muncul karena transistor diketahui justru merusak komponen-komponen lain di dalam komputer. Sehingga para ilmuwan beralih menggunakan semikonduktor. Komputer 3.0. Dan pada generasi keempatnya, komputer mulai menggunakan VLSI yang berisi ribuan transistor. Sehingga ukuran komputer berubah drastis menjadi lebih kecil dan harganya lebih terjangkau. Sehingga komputer menjadi sangat laris di Amerika serta menjadi mesin paling berpengaruh pada saat itu. Komputer 4.0. Saat ini kita memasuki generasi kelima, di mana komputer sudah dilengkapi kecerdasan buatan seperti yang ada pada film fiksi. Jarvis, drop my needle. Sadar atau tidak, kecerdasan buatan sudah banyak kita jumpai di gadget kita saat ini. Kalau tempat yang bisa minum kopi nambah lagi itu di mana ya? Saya menemukan beberapa kafe di dekat Anda. Yang pertama ada Swivel Coffee Jakarta. Yang kedua ada Deja Vu Coffee Jalan Bumi Putra 4, Cipinang, Kota Jakarta Timur. Suara yang baru saja muncul adalah suara asisten milik Google. Google merupakan perusahaan yang memiliki data center yang mereka gunakan untuk memproses semua layanan, baik itu Gmail, YouTube, Google Maps, dan lain sebagainya. Data center tersebut memiliki superkomputer yang terhubung ke seluruh dunia. Selain melihat miliaran video lewat YouTube,
Saat ini kita juga bisa mendengar lagu lewat Spotify, menonton bioskop lewat Netflix, tanpa harus menyiapkan kapasitas penyimpanan yang besar. Dan apakah Anda tahu kesamaan dari ketiganya? Ya, itulah teknologi cloud computing yang memungkinkan video dan lagu tadi dapat kita nikmati menggunakan device apa saja, kapan saja, di mana saja dengan jaringan 5G yang sudah mulai diterapkan di Indonesia. Kalau ada kesempatan untuk memilih apakah Anda memilih menggunakan PC biasa atau memilih menggunakan cloud computing yang dilengkapi dengan superkomputer dengan investasi lebih murah, tanpa pikir panjang, U-Boatworks memilih untuk menggunakan 3D Experience, solusi berbasis cloud computing dari Dassault System. Dengan 3D Experience, U-Boatworks dapat mengembangkan Nemo untuk berkolaborasi secara efektif sehingga mendapat penghargaan sebagai Best of the Best Concept Design pada ajang Red Dot Award 2020. Ini adalah Mas Widi. Halo, saya Vidi, product designer dari Nemo Submarine. Mas Widi adalah orang yang dinamis, memiliki fleksibilitas tinggi, dan karena dia adalah seorang product designer, Mas Widi terbiasa bekerja di luar kantor untuk mendesain sekaligus melakukan observasi. Ngomong-ngomong, kenapa nih Mas Widi kok kita ngobrolnya di dalam mobil? Oke, jadi gini Mbak, 3D Experience itu nggak cuma bisa diakses di kantor. Nah, contohnya kita bisa akses 3D Experience-nya langsung dari device yang ada di mobil ini. Untuk membuat desain yang banyak lekukan, Mas Widi bisa saja menggunakan surface modeling. Namun, hal tersebut akan membutuhkan sketch yang banyak. Saya sudah beberapa tahun menggunakan surface modeling. Nah, kalau surface modeling itu untuk pembuatan kontur-kontur yang kompleks, itu membutuhkan banyak sketch. Tapi untuk project yang satu ini, kami mencoba menggunakan 3D Experience. Salah satunya berisi 3D sculptor. Nah, untuk pembuatan kontur-kontur yang kompleks tadi, itu kita cuma tinggal tarik-tarik aja nanti. Misalnya ini saya sudah ada gambar blueprint, lalu saya tinggal input untuk sub di modelingnya. Saya atur untuk segmennya, ada beberapa segmen ini yang saya gunakan. Nah, lalu saya perbesar sesuai gambar blueprintnya tadi. Nah, bagian yang atas memutar ini saya buat dia tangent. Lalu untuk sisi depan ini saya bikin dia sudut. Nah, lalu di bagian atasnya ini kita bisa bentuk dia berdasarkan sebuah garis. Nah, seperti ini. Lalu ujungnya kita sesuaikan lagi dengan gambar blueprint. Nah, karena gambarnya ini simetrik, saya bikin di salah satu sisi aja. Nah, ini bagian atasnya kita satukan, geser ke tengah. Oke. Nah, ini sudah jadi simetriknya, sudah di mirror. Nah, setelah itu kita buat bagian atasnya ini. Nah, ini mudah sekali. Jadi saya tinggal arahkan dia ke depan, maju sesuai gambar blueprint tadi. Nah, ini kalau saya udah geser simetrik tadi ya, salah satu sisi saya geser, otomatis sisi sebelahnya juga ikut mengikuti. Nah, ini yang bikin mudah ya. Nah, ini konturnya agak kompleks. Nah, ini kalau kita modeling menggunakan surface modeling, kita harus bikin sketchnya untuk tiap sisi. Nah, tapi di sini kita bisa bikin langsung tarik aja dari beberapa sisi sekaligus. Nah, ini bagian bawahnya sudah jadi. Oke, puter. Nah, ini bagian depan saya kasih lubang. Nah, dengan metode ini saya lebih mudah menyampaikan ide yang ada di kepala saya. Wah, mudah juga ya Mas penggunaannya. Dan ini adalah Mas Ondi. Halo, saya Ondi, saya mechanics engineer dari Nemo Submarine. Sedangkan Mas Ondi adalah mechanics engineer yang harus selalu siap saat dibutuhkan di kantor. Mas Ondi lebih sering menggunakan SolidWorks Desktop untuk aktivitas desainnya. Halo Mas Andi. Halo Mas Ibnu, ada yang bisa saya bantu Mas? Itu Mas Andi, saya barusan mereview bodi kapal selamnya ya. Silakan langsung di-assembly aja Mas. Oke, siap Mas. Lalu bagaimanakah cara Mas Widi dan Mas Ondi dapat berkolaborasi?
Sebagai engineer, seperti pada umumnya, tugas saya di sini memastikan bahwa desain yang telah dibuat oleh tim kami ini bekerja sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Oke, di sini nih saya sedang membuat pintu kapal selam. Nah, selain desainnya harus keren, kira-kira menurut Mbak apa yang paling penting? Pastinya tidak boleh bocor. Terus selain itu, bagaimana cara kerja dari pintu ini? Pintu ini nanti dibukanya keluar atau ke dalam, diputar atau digeser. Itu semua saya kerjakan dengan mudah menggunakan SolidWorks Desktop. Walaupun tim kami mengerjakan sebelumnya menggunakan 3D Experience dan penyimpanannya semua ada di cloud. Selain untuk komunikasi dengan tim saya sendiri, melalui 3D Experience ini saya juga dapat melakukan komunikasi dengan tim product design. Seperti itu. Misalnya di sini sebelumnya ada gambar konsep bodi kapal selam dari Mas Widi. Di sini saya dapat memberikan note untuk membuat lekukan untuk tutup kapal selam. Selain itu juga lekukan untuk bagian propeller. Nah, baru saja saya dapat notifikasi dari Mas Ondi terkait revisi pada perubahan desain yang saya kirim tadi. Nah, beberapa note ditambahkan oleh Mas Ondi di sini dan saya dapat langsung memahami dengan mudah apa yang harus saya ubah pada desain yang saya kirim tadi. Dengan 3D Experience mempermudah proses penyatuan ide dan penyelarasan desain dengan lebih efisien dan terpusat, Mbak. Di sini saya bisa dengan mudah membuat bentukan transisi bagian atas ke dalam tutup yang tadi sudah ditambahkan oleh mechanic engineer karena aplikasi ini dilengkapi dengan artificial intelligence. Nah, saat ini saya sedang membuat bodi pemotong yang akan digunakan sebagai lubang dari propeller. Dikarenakan harus menyesuaikan aerodinamis aliran air, maka kadangkala kita perlu melakukan perubahan pada lubang. Nah, ini untuk lubang propellernya sudah jadi. Kalau kita perhatikan, Jepang itu terkenal apa sih? Efisien, semuanya menggunakan Kanban, lalu jadilah Toyota. Orang Jerman terkenal telaten, jadi kalau bikin mobil, nutup pintunya itu bisa sampai bunyi blek, beda gitu. Kalau Indonesia terkenal gotong royongnya. Nah, 3D Experience ini memfasilitasi gotong royong tadi, karena dalam satu tim bisa berkolaborasi untuk mengerjakan proyek yang sama. Sudah berapa lama nih Mas Ondi jadi mechanic engineer? Dari 2016, berarti sudah 5 tahun ini. 5 tahun, Mas Ondi menjadi mechanics engineer sudah dapat membedakan proses desain sekarang dengan dulu sebelum ada 3D Experience. Dulu file desain itu kita hanya bisa akses dari kantor saja. Sehingga kalau ada revisi, kita perlu komunikasi secara lisan ataupun menggunakan platform terpisah seperti WhatsApp. Dengan adanya itu, kita juga sering terjadi miskomunikasi antara anggota tim. Waduh, cukup ribet juga ya Mas ya? Nah, setelah ada 3D Experience ini, kita bisa memanfaatkan cloud data manajemennya. Sehingga kalau ada revisi, kita bisa langsung berdiskusi di dalam satu wadah. Dan enaknya lagi, saya bisa langsung coret-coret di mana posisi yang kurang pas dan tinggal kasih catatan apa saja revisinya. Sebaliknya, waktu tim lain memberikan masukan, saya juga jadi lebih cepat memahami maksudnya. Jadi, kalau kita bicara inovasi, itu butuh ide, alat bantu, dan SDM yang melakukan eksekusi. Dan 3D Experience itu menghubungkan ketiganya. Jika experience diterapkan di setiap perusahaan, perusahaan lebih cepat merespon peluang karena tanpa terasa ide lebih cepat dituangkan dan lebih banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan 3D Experience. Sebagai bangsa, kita selalu berkaca dari negara luar. Indonesia punya apa sih? Oh man, kita bukan hanya paru-paru dunia dan tambang emas terbesar di dunia. Banyak inovasi anak bangsa yang sudah mendunia. Kita punya Indomie di bidang pangan, Polytron di bidang elektronik, Polygon di bidang olahraga.
Kita hanya harus memulai dan percaya. Pasti ada solusi.